Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya Ahmad Bustomi atau Abuya Bustomi si santri Pandeglang Banten yang sakti pada masanya. Abuya Bustomi Mubalik Kondang Banten yang satu ini selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, Abuya Bustomi juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa. Tak heran jika semasa hidupnya Abuya Bustomi sangat dikagumi oleh para kiai, bahkan ditakuti oleh para jawara Banten kala itu. Pada era Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau dikenal sebagai ulama yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah pada saat itu. Sehingga tak heran sering sekali terjadi perselisihan antara Abuya Bustomi dengan prajurit Soeharto. Berikut beberapa karomah Abuya Bustomi terkait perselisihannya dengan pemerintah kala itu. 1. Air sawah di Jambi menjadi bahan bakar bensin. Pada era Soeharto berkuasa, Abuya Bustomi berada di luar pagar Soeharto. Beliau mendukung partai berlambang Ka'bah yang berasal dari Islam yaitu P3. Selain sebagai kecintaannya kepada Islam, dukungannya ke P3 adalah sebagai lambang perlawanannya kepada Soeharto. Ketika masa kampanye P3 tiba, hari itu seluruh SPBU mendadak tidak ada bensin, mungkin suatu kesengajaan agar kampanye P3 jadi terhambat. Panitia mulai bingung, padahal kemarin ketika kampanye Golkar semua SPBU tidak ada yang kekurangan bensin. Akhirnya Abuya Bustomi memerintahkan para peserta kampanye yang membawa kendaraan untuk mengambil air sawah untuk dijadikan bahan bakar bensin. Awalnya banyak yang tidak percaya, namun akhirnya keyakinan kepada Allah melalui orang yang dicintainya, membuat para peserta menuruti perintah sang Abuya. Benar saja, hari itu pun seluruh kendaraan dapat berjalan sampai selesai kampanye hanya berbahan bakar air sawah yang dijampi oleh Abuya Bustomi. 2. Membelah diri menjadi 5. 3. Abuya Bustomi di dalam penjara. Beberapa kali Abuya berurusan dengan pihak kepolisian karena membela santrinya yang menghadapi masalah. Bahkan beliau pernah dipenjarakan karena hal itu. Dihikayatkan pada awal tahun 90-an ada santrinya yang dipukuli oleh kondektur sebuah mobil bus. Kemudian puluhan santri mencegah bus itu, sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan seorang kondektur bus mengalami luka berat oleh santri. Akhirnya pihak manajemen bus itu melaporkan santri Al-Hidayah ke pihak kepolisian. Sebagai pengasuh pesantren, Abuya Bustomi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh santri-santrinya itu. Beliau pun ditahan di kantor kepolisian, namun sungguh menakjubkan selama proses hukum itu berjalan. Perusahaan bus itu mengalami kerugian yang sangat besar, sebab para penumpang yang enggan menaiki bus itu karena takut kualat kepada sang Abuya, dan memang di sisi lain pun, banyak bus itu dari perusahaan itu yang mengalami berbagai macam kecelakaan. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Jika Anda suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.